Halo semua, ketemu lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai beberapa distribusi peluang kontinu untuk mempelajari dan menerapkan distribusi peluang chi-square, Weibull, student T, dan F di dalam suatu permasalahan. Nah, distribusi chi-square. Distribusi chi-square merupakan distribusi peluang keluarga gamma. Di sini parameternya adalah derajat bebas atau V yang dinyatakan sebagai fungsi padat peluang fx titik koma V derajat bebasnya tadi sama dengan 1/2 pangkat V per 2 dikali dengan gamma V per 2 dikali dengan X atau variabel acak yang kita cari pangkat V per 2 min 1 dan dikali lagi dengan eksponen min X per 2. Yang mana distribusi ini berlaku pada saat X-nya lebih besar dari 0. Tentu saja bernilai 0 jika X-nya kurang dari 0. Nah, distribusi ini merupakan distribusi gamma yang mana alfanya sama dengan alfanya sama dengan V per 2 dan betanya sama dengan 2. Ya, silakan dianalogkan ya fungsinya. Nah, distribusi chi-square ini mempunyai rataan yaitu sama dengan derajat bebasnya dan variansnya adalah 2 kali derajat bebasnya. Di sini adalah tabel chi-square, tabel peluang chi-square dari buku Walpole, yang mana di sini menyatakan tabel critical value atau titik chi-square yang digambarkan dengan distribusi chi-square seperti ini. Ya, dimulai dari 0, bentuknya tidak simetris, ya kan, kemudian landai di bagian akhirnya. Yang mana tabel ini menyatakan titik chi-square ini yaitu peluang chi-square lebih besar sama dengan nilai-nilai yang ada di titik ini. Nah, contoh, tentukan nilai A atau titik chi-square dengan derajat bebas 2 dari bentuk peluang yang menyatakan peluang chi-square lebih besar dari A yang menghasilkan nilai 0,995. Maka kita cari di sini A yang dari derajat bebas 2 dan menghasilkan 0,995. Nah, maka nilai A-nya di situ adalah sama dengan titiknya di sini, 0,01. Berbeda dengan distribusi normal kemarin ya, bahwa yang ditabelkan di sini adalah critical value-nya atau titiknya. Nah, kalau digambarkan, maka distribusi ini merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas 2 di titik 0,1. Jadi di sini adalah X-nya, di sini adalah Fx-nya. Di titik 0,01, dia menghasilkan peluang lebih besar dari yang daerah diarsir ini luasnya itu adalah sama dengan 0,995. Ya, 0,995 itu apa? Luas daerah yang dinyatakan sebagai daerah yang diarsir ini. Oke, nah untuk latihan silakan dikerjakan yang nomor 2 dan digambarkan juga. Apabila permasalahannya adalah tentukan nilai chi-square dengan derajat bebas 20, menyatakan lebih besar dari titik 10,581, maka kita lihat di derajat bebas 20 yang menghasilkan titik ini ternyata peluangnya adalah 0,95. Jadi ini menghasilkan 0,95, gambarnya seperti ini. Chi-square ya. Di titik 10,581 agak ke sini ya, 10,581 ini salah, menghasilkan di sini daerah arsirnya adalah 0,95 luasnya.
Oke, untuk yang selanjutnya silahkan dikerjakan. Mengenai distribusi Weibull, ya distribusi ini berperan penting di dalam keandalan atau reliabilitas sistem, di mana apabila peubah acak X berdistribusi Weibull dengan parameter alfa dan beta, maka fungsi peluangnya atau fungsi padat peluangnya adalah fx titik koma alfa beta, alfa dikali beta dikali x pangkat beta min 1 dikali eksponen min alfa x pangkat beta. Distribusi Weibull juga berlaku pada saat x-nya lebih besar dari 0 dan bernilai 0 untuk nilai yang lainnya. Alfa dan beta merupakan bilangan positif atau lebih besar dari 0, menghasilkan rataan alfa pangkat 1 per beta dikali gamma 1 plus 1 per beta. Ingat, gamma ini sebuah fungsi yang kita pernah bahas di subbab sebelumnya. Variansnya juga masih ada fungsi gamma di dalamnya, yaitu alfa pangkat min 2 per beta dikali gamma 1 plus 2 per beta dikurangi gamma 1 plus 1 per beta dikuadratkan. Di sini adalah kurva distribusi Weibull. Jika betanya sama dengan 1, maka distribusinya seperti ini. Ya, jika betanya sama dengan 2, ada awalannya. Jika betanya sama dengan 3,5, hampir mirip dengan distribusi normal. Jadi beta di sini adalah parameter bentuk. Nah, untuk reliabilitas atau keandalan suatu komponen, maka di sini distribusi Weibull memegang peranan penting, yaitu keandalan komponen dalam waktu T dapat dinyatakan sebagai RT. Ya, di sini pastinya adalah peluang umur suatu komponen lebih dari waktu T, yang bisa kita nyatakan sebagai integral T sampai tak hingga dari fungsi peluang terhadap dt. Atau kita nyatakan 1 min F besar T, di mana F besar T ini adalah fungsi kumulatif dari distribusi peluang yang dapat dinyatakan sebagai 0 sampai T dari Ft dt. Ya, jadi di sini sudah kelihatan ya, RT atau reliabilitas sistem, keandalan suatu komponen itu adalah sama dengan 1 min F besar T. Nah, peluang bersyarat komponen akan gagal atau rusak dalam waktu T sama dengan T sampai T ditambah delta T adalah dapat dinyatakan sebagai persamaan ini. Ya, F besar T tambah delta T dikurangi Ft dibagi dengan RT atau keandalan yang tadi. Nah, maka tingkat kegagalan atau dinyatakan sebagai ZT jika delta T-nya mendekati 0, maka akan kita limitkan dari fungsi peluang bersyarat komponen gagal dalam rentang waktu ini, yaitu limit delta T mendekati 0 dari Ft plus delta T min Ft per delta T dikali dengan 1 per RT. Ya, sebenarnya dari fungsi peluang bersyarat tadi dibagi dengan delta T ya. Ya, oke. Nah, maka ini akan menjadi turunan dari fungsi kumulatif dikali dengan 1 per RT. Oke. Nah, turunan dari fungsi kumulatif itu adalah fungsi padat peluang atau F kecil T, dan RT dapat dinyatakan sebagai 1 min F besar T. Oke, nah tingkat kegagalan tersebut ya hanya dapat dicapai dengan fungsi alfa dikali beta dikali waktu pangkat beta min 1 jika dan hanya jika Ft-nya ini berdistribusi Weibull yang dinyatakan sebagai peluang ini. Oke.
Oke, itu adalah hubungan distribusi Weibull dengan reliabilitas komponen atau sistem. Latihan untuk yang kedua. Nah, misal umur baterai ya dalam tahun berdistribusi Weibull dengan alfa setengah dan betanya 2. Berapa lamakah baterai tersebut diharapkan dapat bertahan? Yang kedua, berapa peluang baterai tersebut dapat dipakai setelah 2 tahun dengan menggunakan distribusi Weibull. Yang ketiga adalah distribusi T atau student T. Distribusi ini berbentuk gundukan ya yang simetris, tengahnya adalah 0. Ya, ini menyatakan nilai T-nya ya. Kemudian bagian atasnya ada gundukan ya, atau sebenarnya kalau T-nya semakin besar akan mengikuti atau mirip dengan distribusi normal baku. Di sini terlihat kalau derajat bebasnya 2 ya, kalau derajat bebasnya 10 dan jika derajat bebasnya 30 maka ini mirip dengan distribusi normal baku atau distribusi Z. Oke, nah distribusi T mirip dengan distribusi Z setangkup terhadap rataan 0. Ya, rataannya 0 berarti bisa negatif, bisa positif. Keduanya berbentuk lonceng tapi T lebih berbeda karena T tergantung pada X bar dan S, yaitu rataan sampel dan standar deviasi sampel. Nilai Z hanya bergantung pada perubahan mu dari sampel ke sampel karena sigmanya tetap ya, normal baku. Distribusi T dan Z berbeda karena variansi T tergantung pada ukuran sampel atau V atau disebut sebagai derajat bebas. Ini adalah banyaknya sampel dikurang 1. Dan jika N menuju tak hingga maka distribusinya menjadi sama dengan distribusi Z. Di dalam CLT atau Central Limit Theorem, N dinyatakan besar jika lebih besar sama dengan 30. Oke, untuk menyatakan area di bawah kurva atau peluang distribusi T, kita juga menggunakan tabel, di mana tabel ini adalah tabel critical value juga, atau seperti distribusi chi-square tadi. Nah, di sini contohnya T dengan alfa atau nilai peluang 0,05, derajat bebas 10, degree of freedom atau V-nya 10, menghasilkan titik 1,812. Artinya, distribusi T yang setangkup, apabila kita ambil titik 1,812, maka peluang lebih darinya itu adalah sama dengan 0,05 sesuai dengan alfanya. Oke, Excel juga bisa menghitung distribusi T, chi-square maupun distribusi normal, di mana jika kita mencari titik kita menggunakan T-inf, kalian bisa coba dengan alfa 0,1 ya, derajat bebas 10, maka akan menghasilkan titik yang tadi. Untuk latihan silahkan dikerjakan dan digambarkan. Oke, yang terakhir adalah distribusi F. Distribusi ini juga mengandung fungsi gamma, di mana distribusi F parameternya adalah V1 atau derajat bebas pembilang dan V2 atau derajat bebas penyebut. Di situ fungsi F adalah gamma, V1 tambah V2 bagi 2, dibagi gamma V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali V1 per 2 pangkat V1 per 2 dikali lagi dari F V1 min 2 per 2 dibagi 1 plus V1 per V2 F V1 ditambah V2 per 2. Jadi dia bukan menggunakan X tapi menggunakan F. Nah, distribusi ini juga berlaku pada saat F-nya lebih besar dari 0.
dan tentunya akan bernilai 0 jika ya F-nya yang lainnya atau elsewhere. Oke. Nah, misalnya berapa nilai F dengan alfa 5% dengan derajat kebebasan pembilang atau V1-nya 3 dan derajat kebebasan penyebut atau V2-nya 7. Ya, maka kita mencari nilai F ini yang menghasilkan A-nya luas di bawah kurvanya adalah 0,05. Nah, kita bisa lihat di tabel distribusi F, di sini ada dua, F0,05 dan F0,01, yang diperlihatkan adalah F0,05, di mana kita mencari derajat bebas 1, 3, dan derajat bebas 2-nya adalah 7, menghasilkan nilai 4,35. Ya, di sini F0,05 alfanya, V1-nya 3,7, V2-nya 7 adalah 4,35. Maka di titik 4,35 ini luas daerah sebelah kanan atau PF lebih dari 4,35 dengan derajat bebas ini adalah sama dengan 0,05. Oke, silahkan dikerjakan untuk yang nomor A dan B ini dengan sebuah gambar. Oke, nah nilai F derajat bebas ya. Jika kita mencari peluang 0,95, kita bisa menggunakan tabel 0,05. Jika kita mencari 0,99, kita bisa menggunakan tabel F0,01. Di mana ya F1 min alfa itu sama dengan derajat bebas V1 V2 itu sama dengan 1 per F alfa dengan derajat bebas V2, V1 dibalik derajat bebasnya. Contohnya di sini kita dapat F0,05 dengan derajat bebas 610 adalah 3,22. Ya, 610 adalah 3,22 dengan alfa 0,05. Kalau kita mau cari F0,95 dengan derajat bebas 610, kita lihat di 1 per F0,05, derajat bebasnya dibalik 10,6. Yang sini ya, 10,6. Di sini nanti. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini latihan yang keempat, silahkan dikerjakan juga.